Di sebuah bukit angker di Semarang, sebuah legenda kelam tersimpan. Bukit Gombel, nama yang dikenal dengan kisah-kisah gaibnya, menjadi saksi bisu dari tragedi seorang biduan bernama Sri. Namun, ketika seseorang mencoba mengambil barang dari tempat terkutuk itu, teror pun dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam penuh misteri itu? Apa yang membuat arwah Sri terus menghantui, bahkan setelah kematiannya? Dan kemana perginya seorang sahabat yang berani kembali ke bukit itu untuk mencari jawaban? Ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah perjalanan yang mengungkap sisi gelap dari dunia tak kasat mata. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menyusuri jejak misteri Bukit Gombel. Sebuah kisah yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga meninggalkan tanda tanya yang tak terjawab. Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara. Mari kita mulai perjalanan ini. Jika Anda cukup berani. Di malam yang lengang, angin dari arah timur menyapu Bukit Gombel dengan lembut, membawa aroma lembab dedaunan basah yang khas. Bukit ini terletak di pinggiran kota Semarang, sejak dahulu terkenal dengan cerita-cerita menyeramkan yang mengundang rasa ingin tahu, sekaligus rasa ngeri. Namanya tidak hanya lekat dengan keindahan pemandangan kota dari ketinggian, tetapi juga kisah-kisah tentang penampakan makhluk tak kasat mata, terutama kuntilanak yang sering disebut-sebut menghuni tempat itu. Rini, seorang jurnalis muda, memutuskan untuk mengangkat cerita misteri Bukit Gombel ke dalam liputan khusus. Sebagai seorang yang tidak percaya pada hal gaib, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos belaka. Dengan kamera, recorder, dan notebook di tangan, ia memulai perjalanannya di malam Jumat. Waktu yang menurut penduduk setempat dianggap sebagai saat terbukanya dunia gaib. "Jangan macam-macam di sana, Mbak," ujar Pak Hasan, seorang penjaga warung kecil di kaki bukit. "Kalau tidak punya urusan, lebih baik pulang sebelum maghrib. Banyak yang bilang ada penghuni yang tidak suka tempatnya diganggu." Rini hanya tersenyum sopan sambil mengangguk. Ia menganggap peringatan itu sebagai bentuk kekhawatiran biasa dari penduduk lokal. Langit malam semakin gelap ketika Rini memulai langkah pertamanya menaiki bukit. Lampu-lampu kota Semarang terlihat seperti hamparan bintang dari kejauhan. Tetapi keindahan itu tidak mengusir rasa sunyi yang perlahan menyergap. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan berbatu, ditemani suara jangkrik yang bersahutan. Rini berhenti sejenak di sebuah tikungan yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Tempat itu ditandai dengan sebuah pohon beringin tua besar dengan akar-akarnya yang menjuntai seperti tali-tali gelap. Ia mengeluarkan kamera dan memotret pohon tersebut. Saat melihat hasilnya di layar kamera, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan samar tampak berdiri di balik pohon. Meskipun ketika dilihat dengan mata telanjang, tidak ada apapun di sana. "Ah, mungkin hanya efek bayangan," gumam Rini, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayap. Ketika Rini melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah belakang. Suara itu terdengar lirih,
namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyambutnya. Rini mencoba mengabaikan suara tersebut dan mempercepat langkahnya. Namun, tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berada tepat di belakang telinganya. Hahaha. Rini terhenti. Tubuhnya gemetar. Ia memberanikan diri untuk menoleh, tetapi sekali lagi, tidak ada apa-apa. "Siapa di sana?" serunya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang bertiup dingin. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak jauh dari situ, Rini melihat sebuah gubuk kecil yang tampak tua dan terlantar. Gubuk itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni, tetapi pintunya sedikit terbuka, seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Rini ragu sejenak, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Di dalam gubuk, suasana terasa lebih dingin. Ia menyalakan senter dan melihat-lihat sekeliling. Tidak ada yang aneh, kecuali sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu menggambarkan seorang wanita berwajah pucat dengan senyum tipis yang tampak tidak wajar. Di bawah foto tertulis nama Sri 1927. Rini mengambil foto itu untuk diperiksa lebih dekat. Tetapi tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari luar gubuk. Ketika menoleh ke jendela, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di kejauhan. Bayangan itu memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Rini tertegun. Ia ingin melangkah keluar, tetapi kakinya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Panik mulai menguasai dirinya. Dengan gemetar, ia menyalakan recorder untuk merekam apapun yang terjadi. "Jika ada sesuatu yang terjadi pada saya, ini mungkin akan menjadi bukti," katanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, semakin lama semakin dekat. Rini menahan napas, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi, yang ia lihat hanyalah bayangan putih yang kini semakin jelas. Sosok itu mulai mendekat dengan gerakan yang lambat tetapi pasti. "Pergi!" teriak Rini dengan sekuat tenaga. Namun, sosok itu tidak berhenti. Ia hanya berdiri di sana, menatap Rini dengan mata yang kosong sebelum akhirnya menghilang begitu saja seperti kabut yang ditiup angin. Rini tidak sanggup lagi tinggal lebih lama. Dengan terburu-buru, ia meninggalkan gubuk itu dan berlari menuruni bukit. Di setiap langkahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi ia tidak berani menoleh lagi. Ketika akhirnya sampai di kaki bukit, paha sempat tatap. Hatan yang masih berjaga di warung terlihat terkejut melihat wajah Rini yang pucat pasi. "Mbak, kamu kenapa?" tanyanya. Namun, Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Hasan dengan mata yang kosong, sambil memegang erat-erat foto wanita yang ditemukannya di gubuk tadi. Keesokan harinya, suasana kota Semarang kembali seperti biasa. Hiruk-pikuk kendaraan dan kesibukan warga membentuk irama khas yang akrab bagi penduduknya. Namun, bagi Rini, hari itu terasa berbeda. Meskipun matahari bersinar cerah, pikirannya masih dihantui oleh kejadian malam sebelumnya di Bukit Gombel. Sosok wanita yang dilihatnya di gubuk, tawa aneh yang terdengar di telinganya, serta foto misterius yang sekarang berada di tangannya, terus berputar-putar di pikirannya. Di meja kerja kecil di apartemennya, Rini meletakkan foto yang ia temukan di gubuk.
Ia memandanginya dengan seksama. Wajah wanita dalam foto itu memang tidak biasa. Senyumnya terlihat dipaksakan, dengan mata yang tampak menyimpan kesedihan mendalam. Tulisan Sri 1127 di bawahnya membuat rasa penasaran Rini semakin besar. Apa sebenarnya hubungan wanita ini dengan Bukit Gombel? Gumamnya. Ia mengambil kamera dan recorder yang digunakan semalam, lalu memutar rekaman suara yang ia buat saat berada di gubuk. Awalnya, suara rekaman terdengar biasa saja. Angin malam, langkah kaki Rini, dan suara dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin lama ia mendengarkan suara aneh mulai muncul. Ada tawa kecil yang terdengar samar, sama seperti yang ia dengar di bukit. Tawa itu diikuti oleh suara lirih seorang wanita yang berkata, "Pergi, sebelum terlambat." Rini tertegun. Suara itu tidak pernah ia dengar secara langsung saat di bukit. Rekaman itu seolah-olah menangkap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh telinga manusia. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Tak ingin dikuasai rasa takut, Rini memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia membawa foto itu ke perpustakaan kota, berharap dapat menemukan petunjuk tentang siapa wanita bernama Sri itu. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah artikel koran tua dari tahun 1930-an. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Sri Lestari, yang dikenal sebagai biduan terkenal di Semarang pada zamannya. Namun, kisah hidupnya berakhir tragis. Ia dikabarkan menghilang secara misterius setelah ditinggalkan oleh tunangannya, seorang pria kaya raya yang membatalkan pernikahan mereka karena Sri dianggap tidak pantas bagi keluarganya. Beberapa minggu setelah menghilang, tubuhnya ditemukan tergantung di sebuah pohon di Bukit Gombel. Dikatakan bahwa arwah Sri tidak pernah tenang, tulis artikel itu. Beberapa penduduk mengaku sering mendengar tangisannya di malam hari atau melihat sosok wanita bergaun putih di sekitar bukit. Membaca artikel itu membuat dada Rini sesak. Ia tidak menyangka bahwa foto yang ia temukan mungkin milik wanita yang memiliki sejarah kelam seperti itu. Namun, rasa penasaran justru semakin membakar dirinya. Malam harinya, Rini memutuskan untuk kembali menemui Pak Hasan di warung kecil di kaki Bukit Gombel. Ia merasa pria itu mungkin tahu sesuatu tentang cerita Sri. Ketika Rini menunjukkan foto itu, wajah Pak Hasan langsung berubah pucat. "Astagfirullah, dari mana Mbak dapat foto ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Di gubuk tua di atas bukit. Ada apa dengan foto ini, Pak?" balas Rini. Pak Hasan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Itu Mbak Sri, penghuni lama Bukit Gombel. Dia memang sering menampakkan diri kepada orang-orang yang dianggapnya mengusik tempatnya. Kalau Mbak sudah menemukan fotonya, berarti dia sudah melihat Mbak. Itu bukan pertanda baik." Rini mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tapi kenapa dia muncul? Apa yang dia inginkan? "Pak Hammanatana." Hasan menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi katanya, dia hanya muncul kepada mereka yang membawa sesuatu dari bukit itu. "Mbak, ada bawa apa selain foto ini?" Rini terdiam. Ia baru menyadari bahwa selain foto itu, ia juga mengambil beberapa batu kecil dari sekitar gubuk sebagai souvenir. Tanpa sadar, ia telah melanggar aturan tidak tertulis. Setelah berbincang dengan Pak Hasan, Rini kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Malam itu,
Ia berencana mengembalikan foto dan batu-batu yang ia ambil, tetapi sesuatu terjadi. Sekitar tengah malam, ketika ia sedang menatap foto Sri, lampu apartemennya tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Ruangan menjadi gelap gulita. Rini meraba-raba mencari senter, tetapi sebelum ia sempat menemukannya, ia mendengar suara tawa kecil dari sudut ruangan. Hahaha. Suara itu sama seperti yang ia dengar di Bukit Gombel. Namun, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam apartemennya sendiri. Dengan gemetar, Rini menyalakan senter di ponselnya dan mengarahkan cahaya ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia mengarahkan cahaya ke cermin di sudut kamar, jantungnya hampir berhenti. Di sana, dalam pantulan cermin, terlihat sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri di belakang Rini, memandangi dirinya dengan mata kosong. Rini menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketika ia kembali melihat ke cermin, sosok itu sudah menghilang. Namun, tawa kecil itu masih terdengar. Kali ini, disertai dengan suara yang berbisik. "Kenapa kau mengambil milikku?" Rini merasa tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa arwah Sri tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Foto dan batu-batu itu bukan sekadar barang biasa. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan Bukit Gombel, dan sekarang Rini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dan mengerikan. Malam itu, Rini hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita bergaun putih dengan tatapan kosong selalu muncul dalam pikirannya. Tawa kecil yang ia dengar di apartemen masih terngiang-ngiang di telinga, membuatnya merasa seperti diawasi. Pagi hari, Rini duduk di depan meja kecil di kamarnya. Foto Sri tergeletak di atas meja, sementara batu-batu kecil yang ia ambil dari Bukit Gombel, ia letakkan di sampingnya. Ia tahu bahwa semua ini bermula dari keputusannya untuk mengambil barang-barang tersebut, dan ia harus mengembalikannya. Namun, rasa takut masih menyelimuti dirinya. Sambil menyeruput kopi yang sudah dingin, Rini membuka laptopnya dan mencoba mencari lebih banyak informasi tentang Bukit Gombel dan legenda-legenda yang beredar. Ia menemukan berbagai cerita seram, mulai dari penampakan wanita bergaun putih hingga suara tangisan di malam hari. Namun, salah satu cerita menarik perhatiannya. Dikatakan bahwa arwah Sri seringkali muncul kepada orang-orang yang membawa sesuatu dari bukit itu tanpa izin. Beberapa warga yang pernah mengalami hal serupa mengaku bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan adalah dengan mengembalikan barang-barang tersebut dan meminta maaf di tempat di mana mereka mengambilnya. Rini merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri terornya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Bukit Gombel malam itu, meskipun ia tahu risikonya. Rini mengemas barang-barang yang ia ambil dari Bukit Gombel, foto Sri dan batu-batu kecil. Ia juga membawa kamera, recorder, dan sebuah senter. Kali ini, ia meminta sahabatnya, Ande, untuk menemaninya. Andi, seorang fotografer yang juga skeptis terhadap hal-hal gaib, awalnya ragu untuk ikut. Namun, setelah mendengar cerita Rini, ia setuju untuk membantu. "Kalau memang ini cuma sugesti, kita selesaikan malam ini," kata Andi. Mencoba menenangkan Rini, meskipun dalam hatinya, ia juga merasa takut. Menjelang malam, mereka berdua berangkat menuju Bukit Gombel. Jalanan menuju bukit itu terasa lebih sunyi daripada biasanya.
Pohon-pohon yang menjulang tinggi di sepanjang jalan seolah-olah menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi. Setibanya di kaki bukit, mereka disambut oleh Pak Hasantan. Oleh Pak Hasan, yang tampak terkejut melihat kedatangan Rini lagi. "Mbak masih mau ke sana? Saya sudah bilang jangan macam-macam di Bukit Gombel," ucapnya dengan nada khawatir. Rini menjelaskan bahwa ia ingin mengembalikan barang-barang yang ia ambil dan meminta maaf. "Pak Resembrak, uyat." Pak Hasan hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu hati-hati. Jangan lupa, kalau ada sesuatu, jangan panik. Tetap tenang," pesannya. Mereka mulai mendaki bukit dengan langkah hati-hati. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Suasana terasa lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Setiap suara angin atau gesekan daun membuat mereka berdua menoleh dengan waspada. Ketika mereka sampai di gubuk tua tempat Rini menemukan foto Sri, udara terasa lebih dingin, seperti ada kehadiran yang tidak kasat mata. Rini mengeluarkan foto dan batu-batu dari tasnya, lalu meletakkannya di lantai gubuk. "Sri, saya minta maaf karena telah mengambil ini tanpa izin. Saya mengembalikannya sekarang," ucap Rini dengan suara bergetar. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah dalam gubuk. Meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat, Rini dan Andi saling berpandangan dengan wajah tegang. Suara tawa kecil yang sama seperti malam sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Hahaha, kau pikir ini cukup?" Suara itu terdengar dari sudut gelap gubuk. Andi mengarahkan senternya ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Siapa itu? Tunjukkan dirimu," seru Andi, mencoba terdengar berani. Namun, suaranya justru memantul kembali, membuat suasana semakin mencekam. Kemudian, sebuah bayangan muncul di sudut gubuk. Bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rini langsung mengenali sosok itu sebagai wanita dalam foto. "Kalian mengambil sesuatu yang bukan milik kalian." Suara itu terdengar lirih, tetapi penuh amarah. Rini mencoba menjelaskan bahwa ia sudah mengembalikan barang-barang itu, tetapi sosok itu hanya tertawa kecil. "Tidak semudah itu," ucapnya sambil melangkah mendekat. Misteri yang terkuak. Ketika sosok itu semakin dekat, Rini melihat sesuatu yang aneh. Mata sosok itu tampak dipenuhi air mata, dan bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. "Tolong aku," ucapnya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Rini memberanikan diri bertanya, "Tolong apa? Apa yang bisa kami lakukan?" Sosok itu berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang lebih tinggi. "Di sana, aku dikubur. Temukan aku." Rini dan Andi terdiam. Permintaan itu membuat mereka bingung sekaligus takut. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Meskipun merasa takut, Rini dan Andi memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan. Mereka mendaki lebih jauh ke atas bukit, di mana mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampak tua dan angker. Pohon itu berbeda dari yang lain, dengan akar-akar yang menjalar ke permukaan tanah, seperti melindungi sesuatu di bawahnya. Andi menggali di sekitar pohon dengan alat yang mereka bawa. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang terkubur di sana. Sebuah kotak kayu tua yang sudah lapuk. Ketika mereka membukanya,
Di dalamnya terdapat pakaian wanita berwarna putih dan beberapa barang pribadi, termasuk buku catatan kecil yang tampaknya milik Sri Rini. Membuka buku catatan itu dan membaca isinya. Di dalamnya terdapat tulisan tangan Sri yang menceritakan kisah hidupnya, mulai dari masa kejayaannya sebagai biduan hingga saat-saat terakhir sebelum ia mengakhiri hidupnya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Jika ada yang menemukan ini, bebaskan aku dari penderitaan yang tak berujung. Aku ingin tenang." Rini dan Andi saling berpandangan. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Kotak kayu tua yang ditemukan Rini dan Andi di bawah pohon besar itu terasa seperti sebuah jendela ke masa lalu. Barang-barang di dalamnya tidak hanya menyimpan cerita tragis Sri, tetapi juga seolah menjadi kunci untuk mengakhiri penderitaan arwahnya yang terjebak. Buku catatan milik Sri dengan tulisan tangan yang mulai pudar menjadi pusat perhatian mereka malam itu. Dengan hati-hati, Rini membalik halaman demi halaman buku itu, membaca kisah yang ditinggalkan Sri. Tulisan Sri menggambarkan hidupnya yang berliku, mulai dari popularitasnya sebagai biduan, cinta pertamanya, hingga pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Namun, di bagian akhir, Rini menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Deskripsi tentang malam terakhir Sri di Bukit Gombel. "Aku memutuskan untuk datang ke bukit ini karena aku tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Di sini, aku berharap menemukan ketenangan. Namun, aku tidak sendiri. Sesuatu ada di sini, menatapku dari kegelapan. Aku takut, tetapi rasa putus asa lebih besar dari rasa takutku. Jika ada yang menemukan ini, tolong bebaskan aku. Aku hanya ingin tenang." Rini dan Andi membaca tulisan itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu, untuk memenuhi permintaan Sri, mereka harus melakukan lebih dari sekadar mengembalikan barang-barang yang telah diambil. Setelah menutup kotak itu, Rini memutuskan untuk turun kembali ke kaki bukit. Mereka membutuhkan nasihat seseorang yang lebih memahami tradisi dan cerita gaib, dan orang yang terpikirkan hanyalah Pak Hasan. Saat mereka tiba di warung kecil Pak Hasan, pria tua itu terlihat kaget melihat kotak kayu yang mereka bawa. Wajahnya berubah serius ketika Rini menceritakan apa yang terjadi di atas bukit, termasuk pertemuan mereka dengan sosok arwah Sri. Pak Hasan memandangi kotak itu dengan tatapan penuh duka. "Jadi, kalian telah menemukan barang-barang milik Mbak Sri," katanya pelan. "Kalau begitu, kalian harus menyelesaikan apa yang telah kalian mulai." "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Andi. Pak Hasan menjelaskan bahwa untuk membebaskan arwah Sri, mereka harus mengadakan ritual khusus di tempat di mana Sri ditemukan. Ritual itu melibatkan pembakaran barang-barang Sri, termasuk buku catatannya, sebagai simbol pembebasan jiwa. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Mereka harus melakukannya di tengah malam, saat energi spiritual di Bukit Gombel mencapai puncaknya. "Ini bukan hal mudah," ujar Pak Hasan serius. "Kalian mungkin akan menghadapi gangguan dari arwah-arwah lain yang tidak ingin Sri pergi. Tapi jika kalian berani, itu adalah satu-satunya cara." Rini dan Andi sepakat untuk melanjutkan misi ini, meskipun rasa takut menyelimuti mereka. Pak Hasan, Hus membantu mereka mempersiapkan perlengkapan ritual, seperti dupa, lilin, dan kain putih. Ia juga memberikan doa-doa yang harus mereka ucapkan selama ritual untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Malam itu, menjelang tengah malam, mereka kembali mendaki Bukit Gombel, kali ini dengan kotak kayu Sri dan perlengkapan ritual. Suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya.
Angin malam bertiup kencang, membawa aroma lembab tanah dan daun. Ketika mereka tiba di pohon besar tempat kotak kayu ditemukan, mereka segera memulai ritual. Pak Hasan yang menemani mereka tetap di pinggir, memberikan arahan dari kejauhan sambil melantunkan doa-doa pelindung. Saat dupa mulai menyala dan doa-doa dilantunkan, suasana di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah. Tangisan, tawa kecil, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas artinya. Rini mencoba tetap fokus. Ia mengambil buku catatan Sri dan membacakan halaman terakhirnya dengan suara lantang. Namun, sebelum ia selesai, sebuah bayangan besar muncul di antara pepohonan. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah. "Siapa kalian yang berani mengusik tempat ini?" Suara berat dan mengerikan terdengar dari arah bayangan tersebut. Andi berdiri mematung, sementara Rini mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membantu Sri. Namun, bayangan itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah mendekat, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. Pak Hasan berteriak dari kejauhan, "Teruskan ritualnya. Jangan biarkan mereka menghentikan kalian." Rini dengan gemetar mengambil lilin dan menyalakannya. Ia meletakkannya di atas kotak kayu, lalu mulai membakar buku catatan Sri. Saat api mulai menyala, suara jeritan menggema dari arah bayangan itu. Pertemuan dengan arwah Sri. Ketika buku catatan Sri hampir habis terbakar, sosok wanita bergaun putih muncul kembali di bawah pohon. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Ia tidak lagi menakutkan, tetapi justru penuh dengan kesedihan. "Terima kasih," ucap Sri dengan suara lirih. "Aku akhirnya bisa pergi." Sosok Sri perlahan memudar, digantikan oleh cahaya putih yang menyilaukan. Suasana yang sebelumnya mencekam, tiba-tiba berubah menjadi tenang. Angin malam kembali bertiup, membawa keharuman bunga melati yang lembut. Ketenangan yang ditemukan. Setelah ritual selesai, Rini dan Andi duduk terdiam di bawah pohon. Mereka merasa lega, tetapi juga kelelahan secara fisik dan mental. Pak Hasan mendekati mereka, tersenyum kecil. "Kalian telah melakukan hal yang baik," katanya. "Arwah Mbak Sri sekarang sudah tenang, tapi ingat, jangan pernah mengambil apapun dari tempat seperti ini lagi." Rini hanya mengangguk. Ia merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah pandangannya tentang hal gaib. Ketika mereka meninggalkan Bukit Gombel malam itu, Rini merasa bahwa beban yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Namun, ia tahu bahwa kisah ini akan selamanya menjadi bagian dari dirinya. Setelah malam ritual di Bukit Gombel, hidup Rini perlahan kembali normal. Namun, meski Sri telah menemukan kedamaian, pengalaman di bukit itu meninggalkan jejak yang mendalam di hatinya. Setiap malam, saat ia memandang ke arah langit dari apartemennya, Rini sering teringat kembali pada senyum terakhir Sri sebelum sosoknya memudar ke dalam cahaya. Andi, yang juga merasakan dampak pengalaman itu, menjadi lebih pendiam. Meskipun sebelumnya ia adalah seorang skeptis yang keras kepala, apa yang ia lihat di Bukit Gombel mengubah pandangannya tentang dunia yang tak kasat mata. Namun, keduanya sepakat untuk tidak membicarakan hal ini terlalu banyak kepada orang lain. Tetapi, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu setelah ritual, Rini mulai merasa ada sesuatu yang aneh di apartemennya. Meski tidak ada gangguan fisik seperti sebelumnya,
Ia merasa ada yang mengawasinya. Suara langkah kecil sering terdengar di malam hari, meskipun ia tinggal sendirian. Pada suatu malam, ketika ia sedang mengedit video dokumentasinya tentang Bukit Gombel, layar komputernya tiba-tiba berkedip. Ia berpikir itu hanya gangguan teknis, tetapi kemudian sebuah file baru muncul di foldernya. File itu bernama Sri Finaldi dan MP4. Dengan ragu, Rini membuka file tersebut. Video itu memperlihatkan pemandangan Bukit Gombel di malam hari, seperti rekaman drone. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah kemunculan sosok wanita bergaun putih yang berdiri di tepi bukit, memandang ke arah kamera. Sosok itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat damai, dan ia tersenyum tipis sebelum mengangkat tangannya, seolah-olah melambaikan perpisahan. Video itu berhenti di situ, tanpa suara apapun. Rini menutup laptopnya dengan gemetar. Ia tahu bahwa itu adalah pesan terakhir dari Sri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rini mencoba menghubungi Andi untuk menceritakan apa yang ia alami. Namun, panggilannya tidak dijawab dan pesan-pesan yang ia kirim juga tidak dibalas. Merasa khawatir, Rini memutuskan untuk mengunjungi rumah Andi. Ketika ia tiba, pintu rumah Andi terbuka sedikit, tetapi suasananya sangat sepi. Dengan hati-hati, Rini masuk dan memanggil nama Andi. Tidak ada jawaban. Di ruang kerja Andi, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Dinding ruang kerja itu penuh dengan foto-foto Bukit Gombel. Sebagian besar foto itu menunjukkan pohon besar tempat mereka menemukan kotak kayu Sri. Tetapi ada satu foto yang berbeda. Foto itu memperlihatkan Andi berdiri di depan pohon besar, dengan bayangan gelap di belakangnya. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia, tetapi dengan mata merah menyala. Di meja kerja Andi, Rini menemukan catatan yang ditulis terburu-buru. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada sesuatu yang masih mengikuti kita. Aku harus kembali untuk menyelesaikannya. Rini tidak punya pilihan selain kembali ke Bukit Gombel untuk mencari Andi. Meskipun ia takut, ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Malam itu, Rini mendaki bukit seorang diri. Tidak ada Pak Hasan. Pak Hasan untuk menemaninya kali ini, karena warung kecil di kaki bukit itu tutup. Udara terasa berat, dan setiap langkahnya membawa rasa cemas yang semakin besar. Ketika ia tiba di pohon besar, suasana di sekitarnya sangat sunyi. Rini memanggil nama Andi beberapa kali, tetapi hanya gema suaranya yang menjawab. Namun, di bawah pohon itu, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kamera Andi tergeletak di atas tanah dengan layar yang masih menyala. Rini mengambil kamera itu dan memutar video terakhir yang direkam Andi. Dalam video itu, terlihat Andi sedang berbicara kepada kamera dengan wajah yang tampak lelah. Aku kembali ke sini karena aku merasa ada yang belum selesai. Tapi sekarang aku sadar. Aku seharusnya tidak datang sendiri. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih gelap dari apa yang kita bayangkan. Jika kalian menemukan ini, tolong maafkan aku. Video itu tiba-tiba terputus, diikuti oleh suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Rini merasa tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia tahu bahwa Andi mungkin tidak lagi di tempat ini, tetapi sesuatu yang lebih jahat sedang mengintai. Dari sudut matanya,
Rini melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu semakin mendekat, memperlihatkan sosok tinggi dengan tubuh yang gelap dan mata merah menyala. Sosok itu mengeluarkan suara seperti desisan ular, membuat bulu kuduk Rini berdiri. Rini mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dalam kepanikannya, ia mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Hasan. Perlahan, bayangan itu berhenti mendekat dan menghilang ke dalam kegelapan. Rini akhirnya berhasil keluar dari Bukit Gombel dengan selamat. Namun, Andi tidak pernah ditemukan. Meski ia melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun selain kamera yang ditinggalkan Andi. Setelah kejadian itu, Rini memutuskan untuk berhenti mengeksplorasi tempat-tempat angker. Pengalamannya di Bukit Gombel menjadi pelajaran berharga tentang betapa bahayanya mencampuri dunia yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat ke arah bukit dari kejauhan, ia merasa seperti ada mata yang mengawasi. Mata merah yang sama yang pernah ia lihat di video terakhir Andi. Bukit Gombel kini menjadi tempat yang akan selalu ia kenang, bukan hanya sebagai lokasi eksplorasi, tetapi juga sebagai tempat di mana ia hampir kehilangan segalanya.